kebanyakan drama nih. Pilpres kembali dong ke pertarungan gagasan. Dia ngomong gitu coba. Kok bisa ya ngomong gitu ya? Padahal dia sendiri yang bikin dramanya loh. Karena saya juga perempuan, saya seorang ibu, saya prihatin. Kondisi hari ini, rakyat dibuat menderita, rakyat dibuat tidak berdaya. Tapi, Bu Lela, jangan takut. Hari ini perjuangan bukan hanya di Nurlela dan Mas Budi. Kami juga ikut berjuang. Saya meminta kepada Bapak Jokowi, ini adalah rakyatmu. Pak Jokowi jangan jadi centeng oligarki. Ya, jangan jadi centeng oligarki. ya. Ini adalah rakyatmu yang harusnya diperjuangkan. Tinggal 11 bulan. Kalau Pak Jokowi mau memperbaiki, ini masih ada waktu. Kesempatan. Ini korban bukan hanya Budi dan Nurlela. Ribuan Budi dan Nurlela rempang kasus Lampung, Mesuji, Kalimantan, Sulawesi, Banten dan semuanya. Tanpa Bapak centengin nggak mungkin Agung Sedayu, Sumarekon dan yang lain 9 naga ini dia akan berani. Dan Pak Jokowi juga punya centeng. Ya dikonon dalam cerita di sana ada Luhut, ada Pak Luhut, ada Muldoko, ada Hadi, terus ada Bahlil dan yang lain-lain. Anda ini sebagai pengikut, sebagai membantu Presiden Republik Indonesia harusnya menegakkan, harusnya meluruskan, harusnya lebih arif dan bijak dalam memutuskan kasus-kasus yang terjadi. Tapi tolong sekali lagi, jangan menjadi centeng oligarki, mafia tanah maupun mafia yang lain. Inilah situasi yang ini. Bukan saya tidak suka, tapi hari ini saya seorang perempuan mengingatkan, karena perjuangan perempuan ini jangan dianggap kecil. Perempuan-perempuan akan berjuang untuk mendampingin dan meneruskan perjuangan Nurlela yang hari ini meninggalkan anak, 4 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Hari ini bukan hanya Nurlela, tapi bapaknya juga ditahan. Disinilah saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita bahu-membahu. Hari ini tinggalkan yang namanya relawan, tinggalkan yang namanya pendukung siapapun. Hari ini harusnya ditegakkan demi keadilan rakyat Indonesia. Karena rakyat hari ini sudah dijajah dengan oligarki. Oligarki bisa berdiri, bisa tegak di Republik Indonesia ini tanpa ada penguasa di belakangnya. Disinilah sekali lagi saya menghimbau kepada Pak Jokowi, jangan mau jadi centeng-centengnya oligarki. Tanpa ada di balik itu Bapak, tak mungkin oligarki ini akan sanggup memporak-porandakan soal pertanahan yang khususnya ada di Republik Indonesia. Hari ini bukan hanya persoalan tanah, persoalan-persoalan yang lain ini sudah menyakitkan hati rakyatmu. Maka sekali lagi saya mohon, ingat, Pak Jokowi punya centeng yang tadi saya katakan, Pak Luhut, Muldoko, Bahlil, mohon maaf Pak Bahlil, ya maaflah, saya ini seorang ibu yang sedang galau melihat seorang ibu yang hari ini yang kita antarkan meninggalkan 4 orang anak dan mereka menjadi semacam yatim piatu, anak dan ibu, bapak dan ibunya ditahan yang berbeda. Inilah, mari kita sama-sama kita satukan tekad. Kita buat persatuan, jangan melihat, tapi penegakan hukum di Indonesia ini terus berjuang. Jangan kita hanya melihat karena siapa yang mendukung, siapa yang didukung, tapi hari ini kita menjadi rakyat yang pintar, rakyat yang cerdas, bahwa hari ini kita harus bergandengan tangan untuk menegakkan keadilan, hukum menjadi panglima. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi
Jangan jadi centeng oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam dua cuplikan video awal tadi, kita menyimak bersama-sama dan kita mendengarkan bersama-sama, di mana video yang pertama mengatakan bahwa siapa yang memulai drama ini. Lalu yang kedua, kita mendengar suara yang disampaikan oleh Ibu Nurlela. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi jangan jadi centeng oligarki. Di belakang Ibu Nurlela ini ada Ahmad Kozinuddin. Jadi dalam cuplikan video tadi, jika kita perhatikan seksama, ketika Ibu Nurlela berbicara, di belakang Ibu Nurlela ini adalah Ahmad Kozinuddin. Yang kita tahu siapa itu Ahmad Kozinuddin yang selama ini selalu berkuar-kuar soal khilafah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, kita harus berpikir dan menggunakan logika akal sehat kita tentang peristiwa atau polemik politik yang terjadi hari-hari belakangan ini. Jika benar apa yang disampaikan oleh Ibu Nurlela bahwa beberapa bulan terakhir ini rakyat yang selalu dikorbankan akibat nafsu, akibat ambisi, akibat kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa ataupun para elit di bangsa ini, jadi kita sebagai rakyat, kita gunakan akal sehat kita untuk berpikir jernih, untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi di bangsa ini. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Ibu Nurlela tadi dapat menginspirasi kita jika itu benar dan sesuai dengan fakta. Tetapi jika tidak benar, mari kita skip saja. Selanjutnya, saya akan menyajikan cuplikan video di mana ada analisa-analisa dari netizen, dari para pengamat politik yang mengatakan tentang Prabowo menang, Gibran akan menjadi kartu mati. Apakah analisa logika ini benar? Apakah bisa masuk di akal? Apakah kita sebagai rakyat biasa, kita yang rakyat jelata ini bisa terima dengan analisa logika bahwa jika Prabowo menang di pemilu 2024 nanti, maka seorang Gibran Rakabuming Raka akan menjadi kartu mati? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Salam siang sahabat TikTok. Enak kalau berdiskusi dan ngobrol-ngobrol tentang politik ini, sehingga kita bisa mengerti cara pandang dan latar belakang orang berpikiran dan berpendapat. Ada teman yang mengatakan bahwa kalau memilih kubu Prabowo dan Gibran, maka sebenarnya itu adalah sedang memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menjadi 3 periode. Demikian ada data latar belakang pemikiran mereka, sehingga mungkin bisa memilih Prabowo dan Gibran dengan harapan Jokowi ini bisa menjadi 3 periode. Karena di belakang Prabowo dan Gibran pasti ada Jokowi. Artinya ada Presiden Prabowo dan ada Gibran sebagai simbol saja atau sebagai boneka, tetapi nanti semua pemikiran-pemikirannya adalah pemikiran-pemikiran Jokowi sendiri. Tapi saya kira itu menjadi sangat sulit untuk diterima logikanya. Walaupun Gibran sebagai anak langsung dari Jokowi, tapi tidak semudah itu untuk bisa Jokowi mengintervensi di dalam pemerintahan. Barangkali bukan Gibran yang menolak untuk diintervensi, karena memang Gibran kan belum memiliki pengalaman apa-apa dan pengetahuan apa-apa tentang negara yang besar dan berbagai dilematika, problematika di dalam bernegara sebesar ini. Pasti dia dengan mudah menerima apa yang diberikan oleh Jokowi sebagai masukan-masukan. Tetapi yang tidak masuk logika adalah bahwa
Bapak Prabowo Subianto akan bisa mendengarkan Jokowi. Ini hal yang sangat sulit untuk diterima logika. Prabowo Subianto sudah 2 kali dikalahkan oleh Jokowi, dan tentunya kekalahan itu, kalau kita lihat dalam proses kekalahannya 2 kali, itu adalah proses-proses yang panjang dan sangat menyakitkan bagi seorang Prabowo. Belum lagi kalau kita mundur ke sebelumnya adalah bagaimana Prabowo dan adiknya mendukung Jokowi untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya Prabowo bukan tanpa alasan. Dia berharap Jokowi dan Ahok bisa menang di DKI Jakarta dengan harapan bahwa di pemilu berikutnya, pemilihan presiden, Jakarta bisa dikuasai karena ada Jokowi di sana yang notabene adalah merupakan dukungan dan pilihan dari Prabowo sendiri. Niatannya Jokowi tidak bersedia tetap menjadi gubernur DKI Jakarta. Baru beberapa tahun dia justru langsung maju dan berkompetisi dengan orang yang mendukungnya dan mencalonkannya, bahkan tanda kutip kata orang membiayainya menjadi gubernur DKI. Dari sini sudah kelihatan bagaimana Jokowi bermanuver untuk akhirnya mengalahkan Prabowo di pemilihan presiden. Dan jika mengharapkan sekarang bahwa Prabowo akan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jokowi, seandainya jika Prabowo dan Gibran menang, itu satu hal yang mustahil. Prabowo sudah menginginkan kemenangan sebagai presiden ini dalam 3 kali periode. 2 kali ketika berhadapan dengan Jokowi, dan 1 kali sebelumnya ketika mendampingi Ibu Megawati. Prabowo sudah sangat ingin kekuasaan sebagai presiden. Mana mungkin ujuk-ujuk dia sebagai presiden maka dia mendengarkan saran masukan dari Jokowi yang sudah tanda kutip mengkhianatinya sebagai gubernur DKI karena mau maju di dalam pemilihan presiden, dan 2 kali mengalahkan dia di dalam pemilihan presiden. Prabowo pasti sudah menunggu momen jika dia menang untuk segera menghabisi semua kaki tangan Jokowi, termasuk akan mengkartu matikan anaknya Gibran, anak Jokowi. Prabowo akan membangun kekuasaannya sendiri dengan orang-orangnya terpercaya yang sudah lama sekali mendukung dia dan sudah lama dipendam menunggu momentum untuk mereka maju. Ada Fadli John dan ada orang-orang lain yang sudah mati-matian berdarah-darah terus membela Prabowo Subianto. Orang-orang ini yang akan segera diberi oleh Prabowo Subianto tempat, dan juga dia tidak mungkin memberikan kesempatan kepada Gibran untuk bisa menapaki 5 tahun mendatang menjadi calon presiden. Emang siapa? Prabowo pasti membangun kekuasaannya sendiri, menghabisi semua orang-orang yang dekat dengan Jokowi, supaya Prabowo memiliki kekuasaan mutlak. Ini adalah analisa dan pemikiran. Jadi orang yang berasumsi kalau Prabowo menang maka Jokowi akan terus bisa membantu dalam pemerintahan karena ada anaknya, ini adalah pemikiran yang sangat sulit diterima karena Prabowo pasti ingin berkuasa secara total dan tidak ingin menjadi boneka dan didikte oleh Jokowi. Dia justru akan menyingkirkan Jokowi dan juga mengkartu matikan Gibran. Ini analisa dari kita dan teman-teman. Selamat berpesta demokrasi 2024. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini adalah sebuah analisa logika yang masuk di akal. Kita ketahui bersama bahwa seorang Prabowo Subianto nafsu untuk berkuasanya sangat tinggi. Dan dia sudah dikalahkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2014 sampai 2019. Dan kini adalah waktu yang tepat Prabowo Subianto harus bangkit kembali untuk berkuasa dengan hasrat dan niat yang sudah dia tampung selama ini.
berbicara bahwa jika Prabowo Subianto menang dan Gibran Rakabuming Raka juga menang di pemilu 2024 nanti, bahwa seorang Presiden Joko Widodo akan tetap berada di belakang mereka, itu adalah sesuatu analisa atau sebuah analisa yang tidak masuk di akal. Saya secara pribadi yang adalah rakyat biasa ini berpikiran bahwa jika Prabowo Subianto menang bersama Gibran Rakabuming Raka ini, maka seorang Presiden Joko Widodo hanyalah seorang rakyat biasa sama seperti saya. Masa kekuasaan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada bulan Oktober 2024. Dengan demikian, Joko Widodo akan kembali sebagai rakyat biasa. Tentu, segala kekuasaan yang dia miliki saat ini, walaupun ada Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Bapak Prabowo Subianto, pasti seorang Presiden Joko Widodo tidak punya power kekuasaan seperti sekarang ini. Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Lalu poin yang kedua, Gibran Rakabuming Raka bukan anak kandung dari Partai Gerindra ataupun Partai Golkar ataupun partai-partai yang lain yang saat ini berada di koalisi Indonesia Maju itu. Gibran Rakabuming Raka hanyalah anak kos. Dia hanya numpang di koalisi Indonesia Maju. Itu juga poin penting yang harus kita pikirkan dengan baik. Dengan demikian, lebih elok, lebih terhormat bahwa dari jauh-jauh hari kita harus berpikir bahwa jangan pernah memilih atau mendukung seorang Prabowo Subianto. Banyak hal yang akan dihidupkan kembali, misalnya tentang Orde Baru. Kita melihat watak otoriter yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto itu tidak akan berubah. Nafsunya untuk berkuasa yang sangat tinggi tentu akan mempengaruhi polanya, caranya untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Kita harus waspada, kita harus terus berhati-hati. Jangan sampai era Orde Baru itu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali jika seorang Prabowo Subianto berkuasa di negeri ini. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa gunakanlah logika akal sehat kita. Jangan kita berpikir dengan hal-hal atau dengan rasa marah, rasa emosi, karena itu tidak akan menemukan jalan keluarnya. Tetapi ketika kita duduk, kita merenungkan, kita menyimak informasi-informasi seperti ini dengan perasaan yang baik, dengan hati nurani yang baik, maka di sana kita akan menemukan sebuah jawaban. Akan ada kebenaran yang terkuak di sana. Dengan demikian, saya ingatkan bahwa mari kita waspada dan mari kita berhati-hati jika Prabowo Subianto menang di pemilu 2024 nanti. Mari kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Masih tetap saya membahas tentang gunjang-ganjingnya isu politik Pak Jokowi dan putranya yaitu Gibran Rakabuming. Ya, banyak orang mengatakan, oh, Gibran ini bagus, betul, bagus. Banyak orang mengatakan buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, betul. Kalau buah itu sudah matang di pohon, dia akan jatuh dan pasti tidak akan jauh dari dahan pohon itu sendiri. Tapi masalahnya buah ini masih muda, masih pentil, sudah dipetik, akhirnya dibawa kemana? Ke pasar induk. Untuk apa? Untuk rujak. Nah ini ya, yang saya bilang tidak berlaku peribahasa itu. Kedua, isu bukan isu lagi, ini sudah menjadi rahasia umum yang dimana
yang seawalnya Jokowi pun juga tidak meminta anaknya untuk secepat ini menjadi RI 2, ya. Tapi ini ada salah satu menterinya atau beberapa menteri yang memang tersandra oleh beberapa kasus korupsi. Ya. Sangat disayangkan karir Gibran yang begitu cemerlang, menurut saya gitu kan. Terlepas mungkin itu ada support dari pusat, ya saya tidak tahu lah ya. Tapi secara pribadi saya melihat Solo itu banyak menunjukkan perubahan yang signifikan, ya. Kalau memang karir Gibran itu harus ditukar dengan kasus minyak goreng, sangat murah sekali. Masa depan Gibran menurut saya jauh masih sangat panjang. Baru usia 35-36 tahun. Ya. Itu awal cahaya berbintang itu di usia 30-40 tahun. Karirnya cemerlang sebetulnya. Nah, yang ketiga, ini hebatnya Pak Prabowo. Ya. Begitu dia diajak berkoalisi, bergabung dengan kabinet Jokowi, ini hebatnya Pak Prabowo. Dia tundukkan kepalanya, dia redam emosinya, dia kontrol semua hasratnya. Yang penting apa? Dia bisa menangkap perangkap, ya, umpan yang besar buat mangsanya. Dan ini saya melihat Pak Jokowi sudah masuk ke dalam perangkapnya Pak Prabowo. Saya ingat sekali, ya, Pak Prabowo pernah mengatakan strategi perang, strategi politiknya dia, bila ingin merampok rumah tersebut, bakar rumahnya, baru kita merampok. PDI sudah dibakar dan kadernya sudah dirampok. Ini yang terjadi. Tapi kembali lagi, politik itu pasti Pak Jokowi lebih paham dan lebih tahu. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada kepentingan. Hati-hati. Politik itu kejam. Politik itu sadis. Sekarang Pak Prabowo sukses, sekian tahun telah menundukkan kepalanya. Tunggu beberapa bulan ini, jika dia memenangkan pilpres, kepalanya akan selalu mendongkrak. Percaya dengan saya. Gue mesti ngaku, sengaku-ngakunya, gue akui Pak Lurah itu jago ngeprank. Januari 2023 dia bikin daftar pengakuan bahwa benar terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Inilah daftarnya, bla 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 bla, termasuk tragedi Mei 98, tragedi Trisakti 1, tragedi Trisakti 2, di mana dalam 3 peristiwa itu patut diduga ada keterlibatan Om Gemoy yang melakukan penculikan, penghilangan paksa orang. Dan ternyata itu hanya prank dari Pak Lurah karena ada niatan supaya Indonesia masuk menjadi anggota Dewan HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa betul lihat Indonesia, wah serius nih mau ada penegakan hukum pelanggaran HAM berat. Akhirnya Indonesia 16 Oktober 2023 dinyatakan lolos menjadi anggota Dewan HAM. Tepuk dada dong. Wah. Terus apakah akan ada pengusutan kasus itu? Tidak, Ferguson, tidak ada. Karena beberapa hari kemudian kita tahu kan, akhirnya Pak Lurah malah merangkul Om Gemoy demi supaya putra mahkota menjadi bacawa pres. Artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa sukses di prank sama Pak Lurah.
So, kalau presiden bangsa-bangsa saja bisa di-prank, apalagi kita cuma dianggap pecahan rengginang sama Pak Lurah. Kita juga so pasti di-prank. Gak percaya? Lihat aja coba omongannya dengan tindakannya, kan udah nggak nyambung lagi kan. Hari-hari ini yang katanya anak saya nggak mungkin lah jadi bacawa pres, gitu aja kok didengerin. Dan kita udah tahu lah sekarang bagaimana. Belum lagi yang dia bilang katanya di hadapan para pejabat daerah harus netral ya, netral. Kemudian apa yang terjadi saudara-saudara di acara LDII pada tanggal 11 atau 12 November yang lalu, Bapak Lurah mempromosikan Om Gemoy. Itukah yang namanya netral? Dan masih ada lagi, kalau cari-cari kita, kalau mau buang waktu dikit juga kita menemukan udah banyak omongan dia nggak sesuai dengan tindakannya. Kita akan siap-siap di-prank oleh Pak Lurah. Dan kalau sampai nanti 5 tahun berikutnya putra mahkotanya berkuasa bersama dengan Om Gemoy, well, kita katakan selamat datang Orde Baru Reborn. Kita jangan lupa dong apa yang terjadi pada zaman Orde Baru, kasus Marsinah yang buruh dengan gampang hilang, dan ngeri peristiwanya. Kita juga ingat tragedi Tanjung Priok. Kita ingat juga dong, dari segi bisnis, Tommy Soeharto lah, Tutut lah, segala macam apa yang mereka lakukan. BPPC, kasus BPPC, saya di Sulawesi Utara, kami petani-petani cengkeh menderita sengsara. Belum lagi kasus pelanggaran HAM. Sudahlah, pada mulanya ketika Pak Lurah Januari 2023 merilis daftar pelanggaran HAM, banyak orang kesenangan, hore, akhirnya Om Gemoy akan disidang juga, akan dipenjarakan. Lah, kita semua sukses di prank sama Pak Lurah kita. Saya tahu ketika saya ngomong gini banyak di antara kalian pro Gemoy yang mencak-mencak. Bahkan saya ditantang berkali-kali untuk berantem. Hello, kalau kalian nggak suka dengan konten saya, bikin konten tandingan. Saya setiap konten video yang saya bikin, semua saya bikin tidak ada yang narasi fitnah. Saya masih takut sama Tuhan saya. Tidak ada saya melakukan narasi fitnah. Semua ada link, ada sumber beritanya yang kredibel. Bukan dari YouTube abal-abal, website abal-abal. Semua dari link yang kredibel. Jadi, kalau saya menyatakan bahwa Pak Lurah emang tukang ngeprank, memang seperti itu. Dia sekarang merangkul orang Orde Baru untuk kembali berkuasa. Dan kita harus diam aja? Kalian minta saya diam aja? Terserah kalian maki, tapi saya tidak akan diam karena saya muak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita, bisa menyadarkan kita siapa itu Bapak Presiden Joko Widodo, siapa itu Bapak Prabowo Subianto, dan siapa itu Gibran Rakabuming Raka. Kita ketahui bersama, ini sudah menjadi berita umum bahwa orang-orang yang berada di koalisi Indonesia Maju ini adalah orang-orang yang semuanya tersandra dengan kasus korupsi. Mulai dari Pak Dito, Pak Halil, terus Pak Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, Pak Prabowo Subianto, semuanya tersandra kasus korupsi. Jadi mereka semua saat ini bergabung dalam satu koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Maju. Apakah Indonesia ini akan maju jika seorang Prabowo Subianto berkuasa di bangsa ini? Saya tidak yakin dan tidak percaya. Saya malah berpikir bahwa jika bangsa ini dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka segala bentuk pembangunan yang sudah dirintis
yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pastinya akan hancur lebur. Dan besar kemungkinan IKN bisa mangkrak dan tidak bisa dilanjutkan. Patut kita waspadai, patut kita berjaga-jaga. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa pilihlah pemimpin yang berintegritas, pilihlah pemimpin yang rekam jejaknya baik, pilihlah pemimpin yang punya sejuta pengalaman, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan orang-orang yang punya sejuta pengalaman ini hanyalah pasangan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah orang-orang yang bersih dari kasus korupsi, dan mereka adalah orang-orang yang layak kita kasih kepercayaan untuk memimpin bangsa Indonesia ini di periode 2024 sampai 2029. Salam 3 jari. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.